Dalam wiracarita Mahabharata, Janamejaya adalah nama seorang raja memerintah kerajaan Kuru dengan pusat pemerintahannya yang bernama Hastinapura. Ia adalah anak dari Maharaja Parikesit yang merupakan cucu dari Abhimanyu. Ia memiliki 6 adik bernama Kaksasena, Ugrasena, Citrasena, Indrasena, Susena, dan Nakayasena. Ia lalu diangkat menjadi raja pada usia yang masih muda setelah ayahnya tewas digigit naga taksaka akibat kutukan Sang Srenggi, anak Begawan Samiti. Kala itu Raja Parikesit mengalungkan bangkai ular ke leher Begawan Samiti akibat pertanyaannya tidak dijawab. Janamejaya menyelenggarakan upacara pengorbanan ular demi membalas dendam. Namun, upacara tersebut dibatalkan karena permintaan seorang resi muda bernama Astika. Selengkapnya adalah sebagai berikut. Pada suatu ketika, Sang Utangka dari Taksila Desa menghadap Maharaja Janamejaya yang baru saja selesai menaklukkan wilayah tersebut. Sang Utangka memberitahu Maharaja Janamejaya mengenai penyebab kematian ayahnya, yaitu digigit naga taksaka. Sang raja meneliti kebenaran cerita tersebut, dan memang benar para menterinya membenarkan hal tersebut. Akhirnya ia mengadakan upacara pengorbanan ular untuk menyapu seluruh spesies mereka dari muka bumi ini. Upacara tersebut dikenal dengan sebutan Sarpahoma. Para Brahmana tahu bahwa kelak upacara tersebut akan digagalkan oleh seorang resi, tetapi mereka tidak memberitahukannya kepada Sang Raja Janamejaya. Setelah sarana dan prasarana sudah lengkap, sang raja menyelenggarakan upacara. Api di tungku pengorbanan berkobar-kobar. Dengan mantra-mantra suci yang dibacakan oleh para Brahmana, beribu-ribu ular ataupun naga melayang di langit bagaikan terhisap dan lenyap di telan api pengorbanan. Pada saat pengorbanan berlangsung, muncullah seorang Brahmana bernama Astika. Ia memohon dengan sangat tulus kepada Maharaja Janamejaya agar menghentikan pengorbanan ular tersebut. Ia mengatakan bahwa upacara tersebut tidaklah pantas untuk dilakukan seorang raja yang bijaksana. Karena merasa terharu dengan ketulusan Astika, Maharaja menghentikan upacaranya. Setelah Astika pulang, ia merasa kecewa karena upacaranya tidak sempurna. Sebagai gantinya, Resi Sampayana menuturkan sebuah kisah panjang untuk sang Raja Janamejaya, yaitu kisah para kakek buyutnya Pandawa dan Korawa hingga pertempuran besar di Kurusetra. Sesuai keinginan Janamejaya, Resi Sampayana memulai dari kisah para leluhur sang raja hingga ke Raja Santanu, tokoh Wicitrawirya, Bhisma Putra Gangga, Pandu, Drestarastra, Pandawa, Korawa, dan lainnya yang merupakan bagian dari keluarga Hastinapura. Raja Janamejaya juga menyuruh Resi Sampayana untuk menuturkan kisah kakek buyutnya, yaitu Arjuna, yang bertarung dengan sepupu mereka yaitu para Korawa yang dipimpin oleh Duryodhana. Pertempuran tersebut kemudian dikenal sebagai pertempuran besar di daratan Sang Kuru atau Kurusetra, atau nama lain yang terkenal adalah Bharatayuddha, perang antara keturunan Sang Bharata. Lanjut ke keturunan Raja Janamejaya. Janamejaya menikahi Wapustama dan memiliki 2 putra bernama Satanika dan Sankukarna. Satanika diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya dan menikahi putri dari kerajaan Wideha.
Kemudian memiliki seorang putra bernama Aswamedadatta. Para keturunan Raja Janamejaya tersebut merupakan raja legendaris yang memimpin kerajaan Kuru. Akan tetapi, riwayatnya tidak muncul dalam Mahabharata. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata.